Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah atas izin, atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini bisa menyelesaikan ibadah siang Ramadan kita pada hari ini. Semoga ibadah puasa Ramadan kita, ibadah sholat kita, dan ibadah kita yang lain diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insya Allah kita selaku umatnya akan juga menerima syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Pemirsa yang berbahagia, negara kita Indonesia dikatakan negara yang mayoritas beragama Islam. Mungkin saat ini sekitar 90% atau 85 sekian persen warga negara Indonesia ini menganut agama Islam. Tetapi kenapa dengan negara yang padat penduduknya dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, kita belum merasakan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rawhun, dan negara yang aman, yang tentram, negara yang damai dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa yang saya hormati, kita jangan berbangga dulu kalau di negara kita ini kita sebagai orang Islam mayoritas dan kita bangga. Jangan kita berbangga dulu. Kita akan terkejut dari hasil survei, dan yang survei ini malah orang asing, kemungkinan orang non-muslim. Survei yang pertama dari sebuah universitas di Amerika sana, Universitas Washington, pada tahun 2011. Nah, ini saya dapatkan, saya baca dari sebuah surat kabar, saya lupa itu surat kabar apa. Dalam survei itu dinyatakan bahwa dari 160 bangsa di dunia yang Islami, jadi bangsa yang banyak penduduknya beragama Islam, yang ada agama Islamnya, yang Islami itu justru yang masuk suku besar Islami negara itu justru yang Islam itu minoritas, tidak seperti kita negara yang mayoritas beragama Islam, tapi yang Islami itu ada di negara yang penduduknya minoritas Islamnya. Sedangkan seperti
negara yang banyak Islam, yang Islami, seperti tetangga kita Malaysia, itu hanya masuk urutan ke-28 dari 160. Lantas Indonesia yang punya penduduk besar, mungkin 3 besar dunia atau 4 besar, itu hanya masuk di urutan 147 dari 160. Jauh sekali. Dan satu lagi survei yang dilakukan oleh Universitas di Australia ini pada tahun 2013, umat Islam Indonesia yang melaksanakan sholat dari mayoritas mungkin 87% Indonesia, yang melaksanakan sholat baru 30%. Dan dari 30% yang menjalankan sholat itu, yang menjalankan sholat wajib secara tertib, angkanya kurang dari 5%. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita masuk di angka yang 5% itu. Jadi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam itu yang melaksanakan sholat 30%, dan yang tertib melaksanakan sholat waktu 5 waktu kurang dari 5%. Nah, makanya saya katakan tadi, kita jangan berbangga dulu dengan mayoritas Islam di negara kita. Ini bisa terjadi karena apa? Salah satu indikasi bahwa mayoritas umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia yang mengaku beragama Islam belum menjalankan Islam secara keseluruhan, belum menjalankan Islam secara kafah, seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah nyata musuh utama bagi. Makanya saya katakan, mengapa mayoritas Islam di negara kita ini yang mayoritasnya Islam belum merasakan apa yang difirmankan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita belum menjalankan Islam, belum masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Kita tidak usah melihat jauh-jauh, kita lihat diri sendiri, kita lihat keluarga kita. Masya Allah, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, dan ibadah kita yang lain. Kita merasa kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, sudah mengikuti pengajian, bersedekah, berzakat, tapi kita rasakan kehidupan kita belum enak, atau kata orang belum bahagia. Bagaimana bisa merasakan hidup bahagia? Sholat iya, ngaji iya,
tapi tidak jujur, tidak amanah, korupsi. Uang yang bukan uangnya diambil, dipakai. Kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, tapi masih riba, kredit motor, kredit mobil, utang lah. Jadi pemirsa yang saya hormati, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri, dan ini sudah diindikasikan Allah, sudah diperingatkan Allah sebelum mungkin di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Masuklah kita ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau kita sudah menjalani Islam secara kafah, kita lihat misalnya sholat seseorang itu dinamakan berkualitas, akan kelihatan berkualitas baik dari tanda-tanda sholat pada kehidupannya, bukan tandanya ini kening batuk yang hitam, ya, kemudian mata kaki yang hitam, banyak duduk, bukan. Tapi tanda-tanda dalam kehidupan bagaimana perilaku dia kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada sesamanya. Kalau orang itu sudah menjalankan sholat dengan benar, maka tidak akan dia korupsi, tidak akan dia menzolimi orang lain. Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjauhkan perbuatan munkar dari kita. Begitu bisa, marilah kita mengoreksi diri kita sendiri di bulan Ramadan.